kuarantin, aktivitas di luar rumah tidak terlalu banyak, tapi harus tetap untuk merawat diri kita sendiri, apalagi soal wajah. Ngomongin lagi nih dok soal pori-pori wajah. Pori-pori wajah itu yang mungkin bisa dibilang pori-porinya agak besar dan treatment yang cocok untuk apakah itu sekedar untuk krim aja atau gimana nih dok? Oke, jadi kalau untuk pori-pori besar memang itu genetik yang pertama. Kemudian yang kedua juga dipacu oleh penuaan. Jadi semakin menua kita kolagen semakin turun sehingga pori-porinya akan semakin besar. Nah, kedua hal ini bisa kita atasi tapi tidak hanya dengan krim. Karena memang pori-pori ini lebih susah ya, nggak bisa hanya dengan krim. Krim memang membantu untuk mengurangi minyak, membantu kelihatan samar, tapi tidak bisa mengecilkan secara langsung. Yang bisa mengecilkan adalah treatment-treatment seperti laser, kemudian microneedle, di mana kalau di area klinik kita microneedle-nya pakai serumnya ini yang penting ya, bukan microneedle-nya yang penting. Serumnya kita pakai growth factor. Jadi dia semacam stem cell ya, gitu. Kemudian ada treatment-treatment lain seperti peeling yang itu juga membantu mengecilkan pori-pori. Oke, sip. Jadi sebenarnya bukan masalah yang terlalu besar juga kalau untuk soal pori-pori ya dok ya. Jadi kalau misalnya di arah klinik kita bisa langsung ngobrol langsung sama dokter Hera dan treatment-treatment yang cocok buat sahabat Ara yang lagi kuarantin di rumah. Next lagi nih dok, banyak banget pertanyaan kalau misalnya tadi pori-pori udah, wajah kusam juga udah. Ini pertanyaan dari Intan. Nah dok, gimana aku mau nanya dong bagaimana perawatan yang tepat nih untuk bumil atau ibu hamil. Dan apakah ibu hamil bisa melakukan perawatan kecantikan dan ada efek samping nggak? Apalagi untuk new normal sekarang ini kayaknya juga penting nih dok. Sangat penting. Ini paling banyak pertanyaan dari ibu hamil ya. Dan kasihan banget buat para ibu hamil yang lain yang belum tahu bahwa kalau ibu hamil boleh banget melakukan treatment. Asal treatmentnya treatment tertentu ya. Seperti peelingnya ada peeling-peeling tertentu yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah, mulai dari facial, semua facial aman dilakukan. Cuman ada beberapa tahap yang nanti kita skip gitu, seperti sinar dan sebagainya yang nanti perlu dikasih tahu terlebih dahulu kalau memang misalnya hamil ya di awal. Kemudian yang kedua peeling yang paling aman di area klinik dan the best seller ya itu adalah Korean peel. Korean peel ini sangat aman karena dia sangat organik. Jadi dia mau dilakukan 3 hari sekalipun, 1 minggu sekalipun bisa dan sangat bisa untuk ibu hamil. Kayak gitu. Untuk laser memang belum disarankan gitu. Siap. Jadi siapa bilang ibu hamil walaupun lagi hamil nggak harus cantik. Nah ini juga benar-benar udah langsung dikasih jawaban sama dokter. Jadi aman, tapi ada beberapa treatment yang dianjurkan untuk harus ditunda dulu. Jangan sekarang dulu. Mungkin setelah lahiran gitu ya dok ya, baru dilakukan treatment-treatment yang bisa dipilih untuk ditambah lagi mempercantik atau penampilannya itu. Next, itu jawaban untuk Intan yang tadi udah langsung nanya sahabat Ara. Selanjutnya di dok, ini ada Iwan Kurniawan. Langsung aja Henda bacain pertanyaannya. Dan jangan lupa juga mungkin yang di Facebook dan Instagram langsung aja di komen di box komennya untuk langsung dijawab sama dokter. Faktor yang memicu dok, ini pertanyaannya, faktor apakah yang benar-benar bisa memicu terjadinya masalah warna kulit yang tidak merata atau yang lebih dikenal dengan biasa ketong sebut kayak misalnya ketong kulit belang. Nah itu, terus dan apakah ada treatment khusus untuk yang disediakan dari arah klinik ini untuk mengatasi permasalahan kulit tersebut? Iya, itu adalah salah satu yang banyak juga ya yang saya jumpai. Nah, tadi kan ditanyakan apa sih sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi? Yang menyebabkan Jawabannya adalah kulit yang kering. Oh, kulit kering. Iya, jadi sering saya temukan ini juga dari pengalaman ya, karena selain dari teori juga dari pengalaman banyak pasien dengan kulit yang tidak merata itu kebanyakan memang kulitnya kering. Kulit kering itu memang cenderung ketika kena matahari dan lain-lain karena nggak ada barriernya ya, sehingga sinar matahari yang kena di bagian situ, yang lainnya nggak kena. Yang lainnya kena. Jadi memang ada yang bagian belang-belang seperti itu. Nah itu bisa kita treat dengan melembabkan kulitnya. Kemudian dengan laser ya, dengan krim-krim harian, kemudian dengan peeling, facial dan lain-lain. Jadi itu penyebab utamanya yang udah dijelasin sama dokter tadi adalah kulit kering. Apalagi kan bikin kita kurang confidence juga dok. Apalagi buat cewek-cewek gitu kan. Yang keluar rumah terus nanti tiba-tiba warna kulit lehernya beda, terus warna wajahnya juga beda. Makeup on point tiba-tiba warnanya beda gitu. Jadi emang harus di treatment juga. Next, ini tadi sebelum lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, ada yang nanya juga di Instagram nih dok. Katanya baru selesai filler dan itu kira-kira ada
apa namanya yang aktivitas-aktivitas yang harus ditunda dulu mungkin dok. Apakah ada yang harus ditunda-tunda dulu? Maksudnya baru belum seminggu habis filler. Adakah tindakan yang harus di skip dulu? Ya, jadi tindakan-tindakan yang harus di skip setelah filler itu adalah panas-panasan ya. Jadi sebenarnya karena prinsipnya filler itu hyaluronic acid ya, di mana dia juga lebih cepat hilang dalam panas, misalnya kayak kita spa gitu itu dikurangin dulu ya. Saat kita baru-baru filler itu mending jangan laser. Laser juga kena panas kan, nanti kena fillernya. Kemudian spa, kerimbat dan lain-lain yang pakai uap panas atau misalnya facial yang menggunakan uap panas itu juga ditunda dulu. Oke, sip. Jadi emang ada kegiatan-kegiatan yang harus ditunda dulu, apalagi buat yang baru melakukan tindakan maybe seperti filler tadi itu. Jadi sekali lagi nih Henda mau menyapa dulu, mungkin dok boleh langsung sekali lagi disapa dulu, mungkin ada yang baru bergabung yang di Instagram dan juga yang di Facebook. Selamat hari Rabu buat semuanya, buat semua sahabat ARA. Masih ada Henda di sini sama Dokter Hera, dokter ahli kecantikan yang udah siap bagiin informasi buat semua sahabat ARA yang lagi di rumah, apalagi lagi new normal kayak gini atau mungkin yang lagi kuarantin di rumah. Ini udah banyak yang kita obrolin tadi. Dokter juga udah langsung menjawab beberapa pertanyaan yang dikasih sama sahabat ARA, mulai dari treatmentnya, dan juga tadi di awal mungkin yang baru aja bergabung, Dokter Hera juga ini Henda jelaskan lagi dikit. Bukan jelaskan, bantuin lagi untuk ngasih tahu. Kalau misalnya di ARA itu emang benar-benar menjaga standar kebersihan. Sekali lagi ini yang harus kita tekankan ya dok ya, apalagi ini normal kayak gini, harus benar-benar menjaga standar kebersihan, mulai dari alat yang digunakan benar-benar steril, aman, jadi udah nggak usah khawatir lagi. Yang lagi di rumah, baik itu nona-nona, kakak nyong, kakak nona, saudara-saudari semua, ibu-ibu, ibu hamil juga nggak usah khawatir untuk melakukan treatment di ARA Klinik. Karena seperti kita tahu misalkan di ARA Klinik itu selalu ada promo-promo yang terbaru dan promo-promo yang menarik buat sahabat ARA. Itu dia. Next, kita lanjut lagi ngomongin soal pertanyaan-pertanyaannya nih dok. Masih ngomongin soal pertanyaan-pertanyaan di new normal ini. Tadi ada juga yang nitip pertanyaan. Katanya gini dok, kalau misalnya treatment emang wajib kita butuhkan, apalagi kayak new normal kayak gini, treatment di rumah aja dulu nggak apa-apa. Nah ini ada yang nanya kalau misalnya kalau soal olahraga nih dok, olahraga kalau misalnya soal produk-produk kecantikan it's okay. Kalau misalnya soal olahraga yang benar-benar bisa kita lakuin di rumah, mendukung untuk menjaga imun kita